Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Almizukewa, NIM C0D021022, Prodi D3 Perpajakan, kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS saya MK Pengantar Perpajakan. Pengertian pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, teori pemungutan pajak. Ada 5 teori pemungutan pajak yang digunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia yang wajib kita ketahui. Yang pertama, teori asuransi. Menurut teori asuransi, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Yang kedua, teori kepentingan. Dalam teori kepentingan, ibarat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga, teori gaya pikul. Dalam teori gaya pikul, pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai gaya pikul dan ukuran, yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan baik perorangan atau sebuah badan usaha. Yang keempat, teori bakti. Teori bakti mengatakan jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat, rakyat sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban dan tanda bakti kepada negara. Yang kelima, teori daya beli. Teori daya beli ini sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Masyarakat yang banyak dengan kebutuhan yang berbeda-beda tentu membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Selanjutnya, jenis-jenis pajak. 1. Pajak penghasilan atau PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima. 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau dalam wilayah Indonesia. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Selain dikenakan PPN atau pengkonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah juga dikenakan PPNBM. Yang keempat, bea materai atau BM. Bea materai adalah pajak atas pemanfaatan dokumen yang dikenakan pada saat sedang mengurus surat-surat tertentu seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang membuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Yang kelima, pajak bumi dan pembangunan. Pajak bumi dan pembangunan yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, dan atau penguasaan atas tanah dan atau bangunan. Yang keenam, pajak daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan oleh kabupaten atau kota. Adapun pengelola pajak tersebut dilaksanakan oleh dinas atau badan pendapatan daerah. Sedikit menjelaskan tentang baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan contohnya. Dalam konsep PPh, objek pajak sebagaimana dalam undang-undang mencakup tambahan kemampuan ekonomis baik yang berasal dari dalam atau luar negeri. Ini dimana berarti wajib pajak. Pajak luar negeri dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari dalam negeri. Kebijakan ini dibuat untuk menghindari double taxation, dimana dalam hubungannya dengan tiap negara diatur secara khusus dan lebih mendalam melalui tax treaty antara Indonesia dengan negara lain. Contohnya, Ibu Rara adalah orang Indonesia yang tinggal di Bandung. Namun Ibu Rara memiliki usaha pabrik keju di Italia. Penghasilan Ibu Rara dari Italia akan dikenakan pajak karena Ibu Rara berwarga negara Indonesia. Apakah SPT tahunan OP akan selalu menunjukkan posisi kurang bayar? Tidak. SPT tahun OP memiliki 3 kemungkinan posisi yaitu lebih bayar, nihil, dan kurang bayar. Posisi nihil biasanya terjadi bila OP hanya memperoleh pendapatan dari satu sumber dan pajak atas pendapatan tersebut telah dipotong oleh pemberian kerja, sehingga di SPT tahunan pajak terutama sama dengan kredit pajak. Akibatnya SPT berada pada posisi nihil. Posisi lebih bayar dapat terjadi karena angsuran pajak yang menjadi kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang karena pendapatan wajib pajak tahun ini tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Subjek pajak. Subjek pajak adalah individu atau badan yang punya hak dan kewajiban dalam perpajakan sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Objek pajak adalah penghasilan atau tambahan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Penghasilan tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar negeri asalkan bisa dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan dari wajib pajak yang bersangkutan itu sendiri.
Apa itu pembukuan dan pencatatan dalam perpajakan? Pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara untuk mengumpulkan data dan informasi kekuatan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Contohnya wajib pajak badan, wajib pajak KOP yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas. Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Contohnya wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya kasus di bidang pajak penghasilan yang terjadi pada saat ini. Contohnya seperti Cristiano Ronaldo diduga tidak membayar atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam pajak perhitungan dikarenakan tidak membayar pajak sebesar 14.768.897 euro dan harus membayar denda sebagai jaminan atas penanggungan penambahannya. Solusinya dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan wajib pajak. Selanjutnya kasus di bidang pajak pertambahan nilai yang terjadi pada saat ini. Contohnya Direktorat Jenderal Pajak atau PIP berhasil memenjarakan tersangka dalam kasus kecurangan pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN dengan menggunakan faktur pajak yang tidak sah. Vonis yang dijatuhkan yakni 5 tahun 6 bulan penjara dan denda 20,5 miliar rupiah. Perbuatan pidana perpajakan dilakukan terdakwa terjadi di kurun waktu 2012 sampai 2021 dengan cara menggunakan faktur pajak tidak sah, mengecilkan jumlah pajak pertambahan nilai tentang yang harus disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak. Solusinya penegakan hukum yang dilakukan DJP terhadap para pelaku tindak pidana perpajakan dan pencucian uang diharapkan dapat memulihkan kerugian pada pendapatan negara dan memberikan efek gentar agar tidak ada wajib pajak lainnya yang akan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.